Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Sang Sahabat. Ya kali ini gua nggak nge-react atau nggak bikin konten garing, tapi gua malam ini lagi mau coba bikin video tentang cerita-cerita horor yang pernah dialamin sama teman-teman gua atau yang pernah gua alami sendiri gitu. Jadi malam ini gue bakal wawancarain temen gue yang pernah ngalamin kisah-kisah atau cerita-cerita pengalaman-pengalaman yang horor gitu deh. Kan berhubung lagi PSBB nih, jadinya gue nggak bisa ngundang narasumbernya langsung datang ke sini karena kan lagi PSBB. Nah, gimana caranya gue bakal lakuin itu namanya sambungan via telepon. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama narasumbernya, yaitu temen gue sendiri namanya Yudis. Dia ngalamin hal horor. Mungkin gue bakal banyak tanya gitu sama dia, reaksinya dia gimana waktu pertama kali dia pernah ngalamin hal yang seperti itu gitu. Terus menurut berita yang gue dengar sih, dia katanya Abi pulang dari rumah pacarnya. Nah, pas perjalanan di saat menuju ke rumahnya si Yudis itu, kan dia dari rumah pacarnya mau pulang ke arah rumahnya. Dia memang perjalanannya itu ada dua jalur, mau pilih jalan lewat yang ramai tapi jauh atau yang sepi tapi cepat sampai. Nah, dia mungkin lebih pilih jalan yang sepi tapi cepat sampai. Nah, dia pilih jalan itu. Nah, gue nggak tahu, mungkin emang udah biasa dia lewat situ ya. Memang itu keadaannya jalanannya kiri kanan alang-alang. Nah, dia cuman ada jalur untuk kurang lebih satu mobil dan satu motor. Itu bisa tuh jalur bisa dilewatin, satu mobil satu motor atau dua mobil lah tanpa motor itu bisa dilewatin. Nah, dia lewat situ, padahal di kiri kanannya dia itu alang-alang, lahan kosong, itu lahan kosong luas, atau bisa dibilang ya hamparan alang-alang sih. Itu emang lahan kosong, bener-bener kebun parah, dan cuman ada jalanan menuju ke kompleknya si rumahnya si Yudis itu. Nah, di saat perjalanan menuju rumahnya si Yudis itu, dia ditelepon sama pacarnya, ditanyain sama pacarnya. Nah, pacarnya nanya, kamu udah di mana gitu kan? Udah di mana? Udah sampai belum? Nah, si Yudis itu pap kan, zaman sekarang kan kalau nggak ada pap, nggak ada bukti, hoax gitu kan. Akhirnya si Yudis foto di saat dia di jalan menuju ke rumahnya dan melewati jalan sepi itu. Nah, pas dia kirim foto ke pacarnya, dia belum nyadar apa-apa pas kirim aja. Nah, pas udah sampai rumah, dia seperti biasa lah, nggak lama dia ngecek handphonenya, itu ternyata fotonya dia ada yang aneh. Pas dikirim ke ceweknya, pas dicek lagi ternyata ada sosok putih berambut hitam ada di foto itu. Nah, merinding gue anjir. Kalau gue sih bukan penakut ya. Gue daripada ketemu yang aneh-aneh gitu, gue mending lewat yang agak rame tapi lama, nggak apa-apa deh, daripada tempat sepi tapi cepat sampai ya. Tapi ya gitu, maksudnya kiri kanannya alang-alang ya kan, kita nggak tahu entah ada orang jahat atau ada makhluk-makhluk yang bisa gangguin kita gitu. Ya gue sih emang, kita sih nggak boleh takut sama hal-hal kayak gitu, tapi kan ya namanya orang kan, namanya takutnya jumpscare. Gue sih lebih ke jumpscare sih ya, bukan takut. Tiba-tiba lagi jalan dia nongolin gitu, jumpscare gue. Yang ada bahaya buat diri gue ya kan, gue yang jumpscare kaget gitu, dia naik motor tiba-tiba kegas kebejek gitu gasnya, ngebut tiba-tiba gue nyusur kan, jadi bahaya. Mending kita cari tempat atau jalan lain yang meskipun agak jauh tapi rame gitu. Gue sih kayak gitu. Lalu penasaran nggak sama cerita langsung dari si Yudis? Nah, ini sebentar lagi gue bakal nelfon dia. Tunggu ya, sebentar lagi gue bakal nelfon si Yudisnya.
dan gue bakal tanya-tanya langsung bentar ya. Malah operator jawab. Halo, assalamualaikum. Salam. Mana kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana lu sendiri di sono? Alhamdulillah bro, sehat juga. Sehat ya. Yoi. Halo. Yo, Dis. Gue mau nanya nih. Nanya yang foto yang kemarin lu kasih tau ke gua. Iya. Ya itu kejadiannya gimana sih ceritanya? Jadi gini, gue tuh kemarin tuh pulang kerja kan. Ya dari kantor itu emang jam 7:30 lah. Sampai sini jam 8 itu masih sore kok. Oh. Masih. Oh pulang kerja ya? Pulang kerja. Gue kira pulang dari rumah Dwi bukan? Enggak. Oh, ya. Baru balik kerja. Baru balik kerja, oke. Iya, nah gue kan lewat jalan alang-alang itu kan, emang agak serem. Tapi di situ emang masih rame, di situ tuh masih banyak orang lewat. Tapi kenapa lu pilih jalan lewat alang-alang dibanding lewat atas? Iya kan karena jalan yang biasa lewat itu jalan motor di atas itu kan ditutup karena di lockdown. Jadinya jalan salah satunya. Oh iya, soalnya situ. Lu malam ya, soalnya malam. Iya. Oke. Soalnya malam. Itu jam berapa? Iya loh. Itu jam berapa kira-kira? Itu jam 8-an lah kira-kira. Jam 8 malam ya. Oke. Iya. Terus pas lewat situ kan kata lu tadi masih agak lumayan rame tuh. Iya. Terus itu dong gua iseng kan, ada HP gua geter. Nah si Doi nanya nih, lagi di mana, lagi jalan balik sambil VN kan. Tuh gua kasih pak kan nih, gua foto 3 kali. Awalnya gua nggak ngeh kan. Ya udahlah, sampai rumah juga biasa aja. Sampai rumah biasa aja ya, belum ngeh tuh. Iya, belum ngeh, belum ada yang aneh gitu. Nah, pas tadi pagi gue mau hapus-hapusin tuh foto kan, istilahnya tuh foto jadi sampah lah, menemuin memori. Iya, karena kan cuman foto pap doang kan ya. Iya, makanya udah tuh. Nah, gue ada 3 foto kan di situ. Yang 2 foto itu nggak ada. Nah, ini yang satu nih pas gue mau hapus, gue kayak janggal, kayak ada yang aneh nih. Akhirnya gue tegesin, gue zoom tuh. Nah itu kayak ada gambar itu, tapi gue nggak tahu itu apaan, entah. Ya pokoknya gue positif aja sih sebenarnya. Iya sih. Ya. Tapi dengan keadaan sepi, ya kan, malam, kiri kanan alang-alang, apa iya itu bukan sosok makhluk yang tanda kutip? Kalau menurut lo gimana? Ya kalau menurut gue sih, ya bisa jadi itu jin atau makhluk halus kan. Ya bisa jadi Mbak Kunti apa. Anjir, merinding gue. Iya, Pak Ocong itu kan, ya gue gak tahu deh. Tapi masa iya bulan puasa kayak gini kan, kalau kata orang mah bulan puasa kan setan mah gak ada. Iya. Ya, bisa dibilang kan gitu. Itu kan kata persepsi orang, kita kan nggak tahu ya kan. Iya, itu mah kan kita nggak tahu di alam sana bagaimana ya kan. Anjir, merinding gue cok. Iya. Terus tapi nih ya, pas malam-malam itu pas lagi di perjalanan pulang itu lu nggak ada ngerasa yang aneh apa gimana gitu, apalagi? Enggak, gue biasa aja. Enggak, biasa aja. Iya, gue biasa aja kok. Itu pas tadi pagi doang, itu pas gue ngecek foto, ya merinding gemeter gitu juga. Gila. Sih. Anjir, namanya kalau jadinya nextnya kayak efeknya ke selanjutnya sih ya. Iya, jadi kayak misalnya kita keluar malam lagi, pulang malam lewat situ lagi, kayak jadi ada rasa was-was. Padahal sebelumnya kita nggak ada rasa was-was karena ada foto itu yang aneh ya kan, ada sesuatu yang aneh yang nampakin dirinya, jadi kita kayak was-was gitu. Iya, makanya.
dari situ. Iya, di sini juga gue tadi udah ngeliat sih fotonya itu, gue zoom. Gue kira juga itu kayak tiang kan, tinggi gitu. Tapi pas gue zoom makin lama makin dekat, ini kok kayak wujud manusia gitu. Kayak wujud manusia, kayak dia pakai baju putih panjang, sama rambutnya panjang. Nah itu kalau menurut gue ya mbak ya kan. Iya, kalau ya emang jujur sih gue juga kata gitu, nggak enak ngomongnya, ntar ada gue ngasih foto itu ke orang-orang jadi takut atau gimana. Iya, jadi positif aja sih, emang bener sih, karena kita juga nggak boleh takut ya teman-teman, kita juga namanya manusia, namanya makhluk yang kayak gitu kan, ya itu kan nggak kelihatan, tapi kan namanya kita sebagai manusia kan kita nggak boleh takut tuh sama yang kayak gitu-gitu. Yang kita percaya sama yang di atas aja, pasti kita bakal dilindungin kok. Tapi gitu efeknya ya, mungkin sebenarnya sih kita nggak boleh takut ya kan, cuman kan jump scare-nya itu, maksudnya di saat dia nampakin dirinya gitu secara tiba-tiba kan kita kaget. Ya kan, nextnya abis itu kita kadang-kadang suka reaksi kita terhadap sama yang kayak gitu kadang-kadang suka spontan ya kan, entah kita lari, entah kita kayak loncat, apa kita lagi naik motor kita tiba-tiba ngebut ya kan, itu yang efeknya yang harus dilatih sih, efek kaget itu harus dilatih sih kadang-kadang, biar kita nggak kayak tiba-tiba lari, tiba-tiba kaget loncat apa gimana, kan itu bahaya juga sih sebenarnya sih, tapi reaksi kita yang berlebihan yang bakal ngebunuh kita sih kalau menurut gue. Benar. Intinya ya gitu, kita emang kan hidup di dua alam, manusia sama jin, kita saling menghormati aja. Mungkin saat itu ya gue kebetulan aja foto, tiba-tiba dia nongol. Tapi di dua foto sebelumnya itu nggak ada ya? Nggak ada. Nah di foto terakhir itu baru ada. Iya. Nah yang pas foto kedua itu emang kebetulan udah gue hapus sih. Nah pas yang ketiga ini nih yang terakhir, pas gue tegas-tegasin emang kayak ada yang janggal. Gitu. Iya. Kita cerita lagi, bolehlah sharing-sharing. Oke, siap. Thank you. Salam buat anak-anak ya. Oke, mate ya, sehat-sehat di sana ya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia cerita dari teman gue, si Yudis. Ya, menurut gue itu lumayan bikin bulu kuduku merinding ya kan. Ya secara ya, lu pulang kerja ya kan capek, terus lu lewat jalanan yang sepi banget gitu, yang memang kiri kanannya alang-alang, dan di situ cuma lu doang yang jalan lewat situ, dan akhirnya lu foto buat kirim ke pacar lu, dan ternyata di dalam foto itu ada sosok yang gak kita duga-duga gitu. Merinding sih gue. Yang gak tahu lu semua gimana pas lu lihat foto itu, gimana rasanya kalau lu yang jadi si Yudis itu, gimana? Gue sih jujur itu anjir ngeri sih, maksudnya jadi was-was gitu, ngerinya dia ngejailin kita di kemudian hari. Tapi ya kita positif aja, semoga itu nggak mengganggu kita, jadi kita bisa beraktivitas normal sih. Itu aja sih video gue kali ini, dan gue harap ini video bisa hibur kalian semua, dan juga bisa menambah wawasan kita tentang dunia gaib atau ya makhluk-makhluk yang kayak gitulah. Karena kan itu sebenarnya makhluk kasat mata yang belum tentu bisa kita lihat sendiri dengan mata kepala kita gitu, dan cuma bisa ya secara kebetulan ya kan, entah itu hanya efek cahaya atau hanya karena memang sosok itu ya memang benar adanya gitu. Ya, kita bisa menduga-duga ya, penting kita ambil positifnya aja supaya kita lebih berani lagi, lebih percaya lagi aja sama pokoknya tingkatin keimanan kita sama yang di atas, supaya kita bisa berani gitu sama makhluk-makhluk hal yang kayak gitu, selagi kita nggak mengganggu mereka, dan mereka juga harusnya nggak ganggu kita dong. Itu aja.
atau untuk next video bakal ada cerita horor dari siapa dan kayak gimana cerita horornya untuk di next videonya. Penting lu semua subscribe dulu ini channel gue supaya channel gue bisa berkembang dan bisa terus menghibur lu semua gitu, ngasih tahu cerita-cerita horor di Indonesia atau gimana pengalaman horor yang pernah gue alamin atau sama teman-teman gue yang pernah dialamin, atau mungkin kalian nih yang nonton ini kalian bisa share ke gue tentang pengalaman horor kalian. Kalau aja kalian mau share ke gue, nanti gue bisa telepon lo atau bisa ngundang lo gitu di channel gue ini. Jadi kita bisa berbagi cerita pengalaman horor yang pernah kita alami gitu. Itu aja pesan dari gue. Jangan pernah takut sama hal yang kayak gitu selagi kita nggak pernah ngeganggu mereka. Oke? Jangan lupa subscribe. Bye. Sampai ketemu di next Kamis malam berikutnya. Bye.